Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mak Yufa di channel Alzifa TV. Kali ini Mak Yufa mau masak olahan kacang panjang kuah santan atau gulai kacang panjang. Ini rasanya tuh enak banget, bumbunya medok berempah. Yuk langsung saja ke bahan dan cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya, siapkan kacang panjang. Ini saya gunakan kacang panjang kurang lebih 8 lonjor. Potong dulu untuk kedua ujungnya, dibuang saja. Setelah dipotong kedua ujungnya, ini mau saya petik menggunakan tangan saja. Saya petik kurang lebih panjangnya 1 jari ya teman-teman, atau sesuaikan selera saja. Saya petik menggunakan jari ini biar kacangnya itu lebih memes, dan juga untuk memilah-milih kalau ada yang dimakan ulat. Jadi bisa terlihat ya kalau dipetik menggunakan tangan seperti ini. Teman-teman juga bisa gunakan pisau ya. Ini kacang panjangnya lumayan besar dan panjang. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sisa dimakan ulat, dibuang saja. Kacang panjangnya sudah selesai dipotong atau dipetik-petik. Kemudian mau saya belah jadi 2, tapi tidak sampai putus ya. Kalau misalnya mau sampai putus pun juga tidak masalah. Kenapa dibelah seperti ini? Karena biar menghasilkan kacang panjang yang nantinya itu benar-benar memes, lemes, tidak kaku. Karena kebetulan kacang panjang yang saya pakai ini agak besar, biar lebih cepat juga matangnya ya. Di tahap ini teman-teman juga bisa lihat dalamnya kacang panjang ada ulatnya apa tidak. Ini kacang panjangnya sudah selesai semuanya, kemudian mau saya rendam di air garam. Ini air biasa, saya tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian saya masukkan kacang panjangnya. Saya biarkan kurang lebih 10 menitan ya. Biar kalau ada ulatnya itu bisa keluar ataupun kotoran yang lainnya. Ini disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bumbunya saya gunakan bawang merah kurang lebih 8 siung bawang merah, terus 4 siung bawang putih. Untuk bawang merahnya lebih banyak biar lebih enak. Untuk cabenya saya gunakan cabai keriting sebanyak 4 buah dan 1 cabai rawit pedas. 2 butir kemiri yang sudah disangrai atau sudah dibakar. Kurang lebih 1 senti kunyit yang sudah dibakar. Terus ini ada 2 keping lengkuas ya. Terus juga ada secukupnya jahe atau 1 senti jahe, 1/4 sendok teh merica butiran, setengah sendok teh ketumbar yang sudah disangrai juga. Kemudian ada sedikit jinten ya. Jinten cukup sedikit saja karena ini aromanya benar-benar dominan banget, jangan terlalu banyak. Secukupnya air biar lebih mudah untuk memblendernya. Untuk bumbu gulai kacang panjangnya ini sudah halus, sudah di blender. Sisihkan dulu. Untuk bumbu rempah lainnya saya gunakan 1 biji kapulaga, 1 biji bunga lawang. Cukup 1 biji saja semuanya ya. Ini aromanya benar-benar dominan banget, jangan terlalu banyak. 3 lembar daun salam, terus ada 2 batang serai ukuran kecil. Nah, kemudian lanjut untuk memasaknya. Pertama yang dilakukan adalah menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu gulainya benar-benar matang biar tidak beraroma langu atau mentah. Gunakan api kecil saja biar tidak cepat gosong. Ini bumbunya sudah wangi, sudah matang, tambahkan 50 ml air. Tambahkan bumbu rempahnya, serai, kapulaga, bunga lawang dan juga daun salam. Ini kacang panjang yang sudah saya rendam dan dicuci bersih ya teman-teman, seperti ini.
Ini bumbunya sudah matang, langsung saja masukkan santan segar. Saya gunakan santan segar 500 ml. Ini kentalnya sedang, tidak terlalu kental banget. Sambil sering-sering aduk supaya santannya tidak pecah, tunggu sampai sedikit mendidih, kemudian masukkan kacang panjangnya. Nah, ini sudah mulai mendidih, masukkan kacang panjangnya. Masak kembali sampai kacang panjangnya matang. Sesering kali diaduk biar santannya itu tidak pecah. Dan ini kacang panjangnya sudah mulai layu, setengah matang. Tambahkan bumbu seasoningnya atau perasanya, ada kaldu bubuk 1 sendok teh dan garamnya juga 1 sendok teh, 2 sendok teh gula pasir jika suka, kalau nggak suka boleh di skip saja. Masak kembali hingga kacang panjangnya matang dan tanek. Jangan lupa untuk diicip-icip rasanya. Nah, ini kacang panjangnya sudah matang dan empuk. Matikan kompor, kemudian sajikan. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mak Yufa di channel Alzufa TV. Kali ini Mak Yufa mau bikin masakan simple, mudah dan sederhana banget, yang pastinya semua suka, terutama untuk anak-anak pastinya suka banget. Yuk langsung saja simak videonya. Nah, untuk bahan-bahannya seperti ini ya teman-teman. Ada putren atau jagung yang masih muda. Terus ini kacang panjang yang dipotong kecil-kecil ya, atau sesuaikan selera saja. Dan saya juga menggunakan wortel 1 buah saja, dipotong bulat-bulat atau bunder-bunder ya. Dan ini juga ada bakso, ada sosis. Untuk pemotongannya monggo silahkan sesuaikan selera saja. Kemudian untuk bahan lainnya ini ada bawang bombay kurang lebih setengah buah, daun bawang, dan juga 2 buah cabai merah keriting ya, dipotong serong-serong saja. Dan ini saya gunakan 1 siung bawang putih, dicincang kecil-kecil. Di masakan kali ini saya tidak menggunakan bawang merah, cukup menggunakan bawang putih dan juga bawang bombay. Masakan mudah yang simple dan pastinya insya Allah semuanya suka. Ini sudah selesai bawang putihnya dicincang, kemudian siapkan minyak kurang lebih secukupnya saja ya untuk menumis bawang putihnya. Ditumis sampai berwarna kecoklatan saja, jangan terlalu lama digoreng karena bawang putih ini cepat gosong. Tambahkan batang daun bawang bagian putihnya. Untuk bawang putihnya ini sudah berwarna kecoklatan dan wangi banget, kemudian masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk kembali semuanya. Tumis sampai bawang bombaynya layu saja. Nah, untuk bawang bombaynya ini sudah layu, kemudian masukkan semua sayurannya. Jagung muda, kacang panjang, dan juga wortel. Diaduk sebentar. Kemudian sekalian masukkan bakso dan sosisnya. Kemudian tambahkan air 1 gelas atau 200 ml kurang lebihnya. Tunggu sampai mendidih dan setengah matang. Dan ini sudah setengah matang ya teman-teman. Saya mau masukkan untuk bumbu perasannya. Ini ada kurang lebih 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa Royco. Kemudian saus tiram kurang lebih 1 sendok makan saja. Tambahkan saus sambal kurang lebih 1 sendok makan saja. 1 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk semuanya hingga merata dan larut semua bumbunya. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih kembali. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis.
Kemudian yang terakhir masukkan daun bawang dan juga irisan cabai merah keriting. Cabenya itu hanya untuk hiasan saja ya teman-teman, biar makin cerah dan menarik, ada merah-merahnya ya. Saya tambahkan secumput garam karena masih kurang gurih ya, kurang asin. Diaduk kembali sampai tanek, dan pastikan semua sayurannya sudah matang dan juga bakso sosisnya sudah matang juga. Jangan lupa diicip rasa kembali. Kalau sudah enak, matikan kompor dan sajikan. Ini dia tumis jagung muda, ada kacang panjang, sosis, bakso, wortel, semuanya komplit, ada sayuran dan juga protein ya. Ini anak-anak pasti suka banget. Untuk rasanya ini tidak terlalu pedas, malah hampir tidak pedas ya, karena ini rekomendasi banget yang tidak suka pedas, terutama untuk anak-anak. Pokoknya top mark, top banget, enak, pasti bikin lagi. Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mak Yufa di channel Alzufa TV. Kali ini Mak Yufa mau masak tumisan daun melinjo dan juga teri. Yuk langsung saja ya. Nah, untuk bahannya ini ada daun melinjo, saya gunakan kurang lebih 2 kepal ya, atau 2 bungkus. Dan juga ini ada teri yang sudah direndam dengan air panas supaya tidak terlalu asin. Untuk cabenya saya gunakan cabai rawit pedas hanya 2 buah saja. 1 cabai merah keriting diiris miring juga. Saya campur dengan cabai hijau diiris tipis-tipis atau miring-miring seperti ini ya teman-teman. Untuk yang suka pedas boleh ditambahkan cabai rawitnya, yang tidak suka pedas bisa pakai cabai warna hijau saja ya. Nah, ini semuanya diiris miring-miring seperti ini, dan ini sudah selesai, sisihkan. Kemudian untuk bawang merahnya, saya gunakan bawang merah agak banyak biar nanti tumisannya tuh enak banget. Diiris tipis-tipis seperti ini. Saya gunakan 9 siung bawang merah, ini ada yang kecil ada yang besar, campur. Bawang merahnya sudah selesai dipotong. Kemudian ini ada 2 siung bawang putih diiris tipis-tipis juga. Saya hanya gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya selesai diiris tipis-tipis. Kemudian ini ada 1 batang serai dipotong kecil-kecil atau tipis-tipis seperti ini. Saya gunakan 1 batang saja. Kalau misalnya ada 2 batang boleh gunakan ya. Kalau lebih banyak malah lebih bagus, lebih enak. 1 buah tomat hijau. Boleh juga gunakan tomat merah. Ini tomatnya masih hijau, belum merah semuanya, atau sesuai yang ada di rumah ya stoknya. Dipotong kecil-kecil seperti ini. Semua bahan sudah siap untuk dimasak. Lanjut kita panaskan minyak, dan ini minyaknya sudah panas. Saya goreng terlebih dahulu untuk terinya. Goreng sampai benar-benar matang dan berwarna kecoklatan ya. Gunakan minyak secukupnya saja biar nanti tidak terlalu banyak mengurangi minyaknya. Dan ini sudah matang, sudah warna kecoklatan, diangkat saja. Masih di minyak yang sama, masukkan cabai merah dan juga bawang putih dan sedikit bawang merah ya teman-teman. Dimasak sampai layu saja atau sampai beraroma wangi. Kemudian masukkan daun melinjonya, masukkan semuanya. Dioseng-oseng kembali bersama bumbunya. Dan ini sudah setengah layu ya teman-teman. Saya kasih bumbu, gula pasir dan juga kaldu bubuk. Diberikan sedikit air ya biar mudah larut untuk gula pasir dan juga kaldu bubuknya. Setelah beberapa saat kemudian masukkan semua bumbunya. Kemudian dioseng-oseng sebentar, dan kemudian masukkan terinya. Dioseng-oseng kembali sampai semua tercampur.
Jangan lupa diicip rasanya. Ini belum dikasih garam karena ikan terinya ini sudah asin. Saya coba dulu. Karena kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Masak kembali sampai garamnya larut dan silakan dicoba kembali ya, dicek rasanya. Kalau sudah enak, matikan kompor, kemudian sajikan. Ini dia tumis daun minju ikan terinya sudah siap untuk disantap. Ini rasanya tuh enak banget, pedas gurihnya tuh dapat banget, dan aromanya tuh benar-benar menggugah selera sekali. Teman-temanku yang malas makan, cobain deh rasa seperti ini. Insya Allah nanti makannya tuh kalap banget, nambah-nambah terus. Yang suka resepnya silahkan dicoba. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mama Ayufa di channel Alijufa TV. Kali ini Mama Ayufa mau share masakan lagi ya teman-teman. Masak kacang panjang, toge atau kecambah kedelai, dan juga tahu. Rasanya yang pasti enak banget loh. Yuk langsung saja ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya ini ada kacang panjang yang sudah dicuci bersih dan dipotong pendek seperti ini, dan juga kecambah kedelai yang sudah dibuang akarnya dan dicuci bersih juga, dan tahunya 2 kotak tahu coklat ya teman-teman. Dan tahunya ini mau aku potong kotak-kotak kecil. Untuk tahunya ini sudah selesai dipotong, sisihkan dulu. 3 siung bawang merah diiris tipis-tipis, serong seperti ini. Dua siung bawang putih diiris serong juga. Untuk bumbunya ini simpel banget ya. Pokoknya sederhana, tapi rasanya tuh nanti enak banget. Dan juga untuk cabenya ini Mama Ayufa mau potong kecil-kecil aja ya, bulat-bulat seperti ini. Kalau mau dipotong serong ya monggo silakan saja, sesuai selera ya. Untuk cabenya yang kurang pedas atau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawitnya ya. Kalau ini Mama Ayufa cukup pedas, lumayan pedasnya ya. Dan sudah selesai cabenya dipotong. Kemudian untuk 1 batang daun bawangnya ini sudah dicuci bersih, dipotong kasar-kasar saja. Nah, untuk bahan-bahannya ini sudah siap semuanya. Lanjut kita untuk memasaknya. Siapkan wajan, tuang minyak secukupnya. Kemudian kalau sudah panas minyaknya, masukkan terlebih dahulu bawang-bawangnya ya. Bawang merah dan bawang putih ditumis hingga layu atau sampai wangi saja. Untuk bawang merah dan bawang putihnya ini sudah harum, wangi banget. Kemudian disusul dengan cabai rawitnya, cabai merah keritingnya. Dioseng-oseng sampai aroma cabainya itu tercium. Kemudian disusul dengan bahan-bahan lainnya. Masukkan kacang panjang, kecambah kedelai, dan juga tahunya ya. Tapi ini dioseng-oseng dulu atau dimasak dulu sayurannya. Dioseng-oseng sebentar biar layu terlebih dahulu untuk sayuran toge dan kacang panjangnya. Ini sudah cukup layu kacang panjang dan togenya. Kemudian masukkan tahunya, dioseng-oseng kembali, dan tambahkan sedikit air biar lebih cepat matangnya ya, untuk menyempurnakan matangnya toge dan juga kacang panjang. Tambahkan bumbu juga, bumbu perasanya, ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir. Untuk ukurannya sesuaikan selera saja ya. Dimasak kembali hingga bumbunya larut dan tercampur merata dan meresap ke dalam tahunya. Tumis kacang panjang, toge, dan tahu ini rasanya tuh pasti enak banget kalau ditambah dengan sauri atau saus tiram.
tambahkan 1 sendok makan saja. Kalau tidak ada ya boleh di skip ya, tapi rasanya pun juga tetap enak, gurih, sedap, mantep pokoknya ya. Ditambah saus tiram hanya menambahkan cita rasa biar rasanya itu lebih nendang lagi. Diaduk-aduk kembali, dimasak kembali sampai mateng ya. Dan tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Yang tidak suka boleh di skip saja, karena warnanya biar cantik dan lebih mantep ya, lebih enak lagi. Untuk ukurannya sesuaikan selera saja. Kemudian yang terakhir tambahkan potongan daun bawang, cukup diaduk saja sampai layu daun bawangnya. Kalau sudah dirasa cukup matang dan cukup enak ya, jangan lupa ya diicip-icip rasanya. Kalau sudah cukup enak, matikan kompor dan sajikan. Nah, ini dia tumis kacang panjang, toge, dan juga tahu pedas manisnya ini sudah matang, sudah siap untuk disajikan dan disantap.